Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji PPG LPTK Ihaken Ambon tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Mareike Yolanda Barton Roring, Sarjana Teologia. Saya bekerja di SMP Negeri 3 Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 8 SMP Negeri 3 Sinonsayang. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Apa kabar? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati. Anda diberkati. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita di hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran siswa dan Ibu akan panggil nama satu-satu. Kalian menjawab dengan ayat hafalan dan kuos. Paham? Yuliana Bulan Baru. Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Hai anakku, dengarlah diingatkan dan mudah dan mengingatkan ajaran ini. Sebab larangan bunga yang tidak dalam kepalamu dan semakin kamu memilih. Ya, terima kasih. 2. Cinta Lipan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. 3. Anugerah Mamuaya. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dalam itu. 4. Syuga Junior. Syukur adalah obat untuk mengatasi ketidakpuasan dalam hidup. 5. Janet Laong. Amsal 11 ayat 12. Jikalau keangkuhan tiba semua orang, tetapi kesabaran ada pada orang yang rendah hati. Terima kasih. 6. Prisly Mamuaya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. 7. Queen Gagaube. Satu Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 8. Injilia Lintong. Khotbah 3 ayat 11. Semua akan indah pada waktunya. 9. Cliverly Sonda. Luka 5 ayat 1. Kata engkau, hai negeri yang dari patah, hai yang terkecil dari kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan dari Israel yang permalainya yang sejak berbakala dan sejak dahulu. 10. Cinta Pinangkan. Amsal 3 ayat 16. Sebab panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya, terima kasih. Dan saat ini, sebelum kita datang pada materi kita di hari ini, kita akan menyanyi dan berdoa membuka kegiatan belajar mengajar kita di hari ini. Dan saya undang salah satu siswa untuk membuka kegiatan kita di hari ini, dan kita menyanyi bersama-sama segala puji syukur. Segala
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulaikan kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan tuntun sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, materi kita di hari ini tentang Allah berkarya melalui iptek. Jadi materi kita di hari ini tentang Allah berkarya melalui iptek. Sebelumnya itu ada pertanyaan pemantik yang Ibu akan kasih kepada kalian semua. Dan pertanyaan ini kalian yang akan menjawab. Yang pertama, apa yang kalian pahami tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek? Apa yang kalian pahami? Siapa yang boleh menjawab? Silakan. Ya, silakan. Iptek adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai informasi dan pengetahuan terkait teknologi dalam berbagai bidang. Ya, terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Ya. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan hal-hal apa saja yang tergolong dalam iptek. Jadi sebutkan hal-hal apa saja yang tergolong dalam iptek. Siapa yang boleh menjawab? Silakan. Ilmu alam dan ilmu kesehatan. Siapa yang boleh mau tambah? Silakan. Ya, silakan. Ilmu komputer dan ilmu bio. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Saat ini kita datang pada tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran kita di hari ini. Yaitu pertama, mengetahui pandangan Alkitab terhadap iptek. Kedua, memahami pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, mengetahui perkembangan iptek sebagai bagian anugerah Allah. Dan keempat, menunjukkan sikap rasa syukur atas perkembangan iptek. Nah, itu 4 tujuan pembelajaran kita di hari ini. Dan saat ini Ibu akan memintakan 2 siswa untuk membacakan Alkitab. Yang pertama terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Ibu minta salah satu siswa yang di bagian sini boleh berdiri. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Terima kasih. Pembacaan yang kedua, Ibu mintakan salah satu siswa yang di bagian sebelah sini. Terdapat dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai 15. Silakan. Kejadian 6 ayat 14 sampai 15. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau buat dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ya, terima kasih.
Ibu ucapkan pada kalian yang sudah membacakan Kejadian 1 ayat 17 sampai 18 dan Kejadian 6 ayat 14 sampai 15. Dan saat ini Ibu akan membagikan kelompok. Jadi kelompok yang Ibu akan bagikan ini, ikut saja tempat duduk yang kalian sudah duduk. Boleh? Boleh. Dan sebelum kita datang pada tugas kelompok di hari ini, kita akan menonton video yang akan Ibu tampilkan di depan. Mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial. Dan habis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibanguninnya sama jam waker. Kalau mau nelfon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi dimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini, pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin, dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget mempunyai memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking, sosial media mantan tiap malam, dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Nah anak-anak, tadi kita sudah tonton bersama video perkembangan teknologi jenius dari masa ke masa. Dan saat ini Ibu akan membagikan tugas kelompok LKPD untuk kalian.
Ada 2 kelompok. Kegiatan menyebutkan tentang perkembangan iptek. Jadi cari dan sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan hasil perkembangan iptek dalam kehidupan masyarakat dan sebutkan pengaruh hasil perkembangan iptek dalam kehidupan masyarakat. Itulah pertanyaan yang Ibu akan sodorkan kepada kalian. Silakan jawab. Tugas kelompok Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Sudah? Sudah kejawab? So, ada yang jawab? Gampang kan soal? Silahkan jawab. Pelan-pelan. Nomor 1. Sudah selesai? Masih ada waktu lagi. Silakan jawab. Sudah selesai? Iya sama. Aktif, tiap kelompok aktif. Anggota kelompok mesti aktif memberikan jawaban.
Kan anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Nah, saat ini sebelum kelompok menjawab pertanyaan yang sudah kalian jawab, Ibu akan memberikan ice breaking. Jadi ada ice breaking yang akan kita laksanakan di hari ini. Ice breakingnya adalah jangan tertawa, ada satu palu. Silakan berdiri. Satu palu, palu ditambah satu palu menjadi dua. Ada dua palu, palu ditambah satu palu menjadi tiga. Ada tiga palu, palu ditambah satu palu menjadi empat. Ada lima palu, palu ditambah satu palu menjadi lima. Ada lima palu, palu ditambah satu palu menjadi patung. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, Ibu mengundang satu kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok 1. Silakan. Carilah dan sebutkan suatu yang berhubungan dengan hasil perkembangan iptek dalam kehidupan masyarakat dan menentukan pengaruh hasil perkembangan iptek dalam kehidupan masyarakat. 1. Internet. Manusia dapat menikmati komunikasi dalam waktu singkat tanpa batas tempat. 2. Televisi. Televisi di Indonesia berisikan bermacam-macam jenis hiburan, edukasi, dan komersial. Benda elektronik ini dapat dilakukan media audiovisual sehingga banyak masyarakat yang menyukai teknologi media massa satu arah tersebut. 3. Transportasi merupakan perkembangan iptek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menuju satu tempat ke tempat yang lain. Seorang dapat menggunakan pesawat terbang karena dapat menghemat waktu. Ya, terima kasih. Mari kita apresiasi. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Carilah dan sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan hasil perkembangan iptek dalam kehidupan masyarakat dan sebutkan pengaruh hasil perkembangan iptek dalam kehidupan masyarakat. 1. Telepon seluler. Telepon seluler atau biasa disebut ponsel, perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan besar yang sama dengan telepon tetap kabel, tetapi ponsel dapat dibawa kemana-mana juga dan tanpa harus menggunakan kabel. Hampir semua orang di dunia membutuhkan ponsel untuk bekerja, komunikasi, dan hiburan. 2. Buku elektronik. E-book merupakan versi elektronik dari buku yang memungkinkan informasi dalam bentuk digital seperti teks dan gambar. E-book memiliki sejumlah kelebihan seperti kepraktisan dan portabilitas yang memungkinkan
pembaca untuk membawa banyak e-book dalam perangkat elektronik mereka. Selain itu, e-book juga lebih ramah lingkungan. Selain itu, e-book juga lebih ramah lingkungan karena tidak memerlukan penggunaan kertas dalam produksinya serta memiliki daya tahan yang lebih lama dibandingkan buku cetak. Ya. Mari kita apresiasikan hasil kelompok 2. Nah, anak-anak, ada hadiah dari Ibu yang sudah kalian menjawab LKPD, yang kalian sudah jawab LKPD tadi. Jadi Ibu memberikan hadiah untuk kalian tiap kelompok. Tapi nanti sebentar kalian makan nih, berbagi, makan bersama. Nah, saat ini kita datang pada apa itu iptek. Jadi, apa itu iptek? Secara umum, ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil dari penyelidikan atau penelitian pada suatu hal tertentu yang disusun secara sistematis. Dan iptek adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait dengan teknologi dalam berbagai bidang. Melalui iptek, pengetahuan masyarakat mengenai teknologi akan berkembang dan masyarakat akan paham dengan berbagai teknologi yang ada saat ini. Tidak hanya itu, adanya iptek merupakan suatu pendukung untuk menyebarkan segala informasi dan pengetahuan mengenai berbagai teknologi yang ada saat ini dan kemungkinan teknologi yang akan diciptakan pada masa depan. Nah, bagaimana perkembangan iptek? Nah, kita akan bahas tentang perkembangan iptek. Jadi, perkembangan teknologi dari awal kehidupan sampai saat ini terdapat. Saat ini kita masuk pada perkembangan iptek. Perkembangan iptek kita tahu bersama ada 5 perkembangan iptek. Yang pertama, teknologi zaman prasejarah. Zaman prasejarah merupakan masa di mana manusia hidup belum mengenal tulisan. Ilmu saat itu berkembang dan dapat dilihat dari cara manusia mulai mampu mengamati, membedakan, memilih, mencoba, dan menyadari kesalahan. Dan kedua, teknologi zaman kuno. Zaman kuno adalah zaman setelah prasejarah sebelum abad pertengahan. Zaman ini mempunyai rentan waktu yang cukup lama, termasuk peradaban kuno. Banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya. Dan yang ketiga teknologi zaman pertengahan. Zaman prasejarah merupakan masa di mana manusia hidup belum mengenal tulisan. Ilmu saat itu berkembang dan dapat dilihat dari cara manusia mulai mampu mengamati, membedakan, memilih, mencoba, dan menyadari kesalahan. Dan keempat, teknologi era revolusi industri. Pada abad ke-17, perkembangan teknologi pada revolusi industri mengalami kemajuan dalam bidang teknologi tenaga. Teknologi tenaga yaitu penggunaan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin uap. Dan yang kelima, perkembangan teknologi abad 20
ini dirasakan mulai dari masyarakat sederhana sampai kepada masyarakat kelas atas. Perkembangan yang terjadi pada abad ini ialah sarana komunikasi yang semakin berkembang, tidak hanya sebatas lokal, regional, nasional, maupun global, tetapi juga mampu menembus sampai di luar bumi. Nah, itulah 5 perkembangan iptek yang sudah kita bahas bersama ini. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup kegiatan kita di hari ini, kegiatan belajar mengajar, Ibu memintakan salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan di hari ini. Silakan. Kesimpulan dari kelompok kami ialah, menurut iman Kristen, Allah berkarya melalui iptek dengan cara 1. Allah adalah pencipta alam semesta dan pendorong lahirnya iptek. 2. Allah tidak membatasi daya cipta dan literasi manusia dalam iptek. Ya, mari kita tepuk tangan, Ya, Ibu akan menambahkan sedikit di mana Allah memberikan akal kepada manusia untuk mengembangkan diri dan menambah ilmu. Dan perlu diketahui untuk seluruh siswa bahwa materi kita untuk pertemuan berikutnya masih materi yang sama, tapi tujuan pembelajarannya yang berbeda. Dan saat ini kita akan tutup kegiatan kita di hari ini. Ibu mengundang salah satu siswa untuk menutup kegiatan di hari ini. Silakan. Sebelum berdoa kita menyanyi bersama-sama. Itu dari ulang pertama dari Kita menyanyi bersama-sama. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kita semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kita semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas tuntunan-Mu. Hingga saat ini, belajar dan mengajar kami boleh selesai dengan begitu baik. Dan pada sebentar, kami akan pulang ke rumah kita masing-masing. Tuhan jauhkan mara bahaya yang tidak kami inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, amin. Silakan duduk. Kegiatan belajar mengajar kita di hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena boleh mengikuti kegiatan di hari ini dalam mata pelajaran agama Kristen dengan materi pelajaran kita di hari ini adalah Allah berkarya melalui iptek.
Dan dari Ibu mengucapkan Tuhan Yesus memberkati orang semua di setiap langkah kehidupan orang semua dimanapun orang pergi dan berada. Tuhan memberkati. Amin. Dan saat ini Ibu minta satu-satu untuk keluar dan memberikan salaman kepada Ibu. Silakan.